isu dari mana kalian ini, Galih sama Yulu? Kalian mau pengalian isu dari mana? Doktif nggak capek, Doktif ngadepin orang-orang kayak gitu, Doktif? Iya loh. Heran beneran aku sampai cuman akhirnya di titik yang sakarepmu wis. Gitu loh. Sakarepmu kon mau ngomong apa ae lah Gale Kak Yolo, kayak lu mau ngomong apa? Entar kalau begitu ada gelar perkara penetapan tersangka buat SS, pengen tak koncret mulutmu Galih. Bener. Gitu loh. Heran aku Dok itu sama mereka tidak ada prosesnya Dok, yang SS itu Dok, belum Dok ya? tetap masih diproses terus. Kemarin itu telat lambat kenapa? Karena proses lab 4 terhambatnya proses laboratorium forensik di mana namanya di cyber Polda. Leletnya naudzubillah. Bener. Lelet itu di Polda itu akhirnya nanti pindahin lah ke Mabes. Udah pindahin aja ke Mabes lah, ini leletnya minta ampun. Nah di Mabes jalan lah sekarang udah. Di Mabes jalan. Udah selesai di Mabes jalan. Terus yang kasusnya PDP juga jalan. Iya kan, penyebaran data pribadi juga jalan. Udah jalan semua, tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu penetapan tersangka. Bentar, Doktif, ini banyak buzzer. Saya cuma mau ngomong gini ke buzzer. Hei buzzer, denger ya, gua kasih tahu. Lu dapat bayaran cuma kecil. Lu pengen tahu nggak cara dapat bayaran lebih gede gimana? Beli produknya Doktif terus laporin Doktif. Iya betul. Beli produknya Doktif terus laporin Doktif. Sok minta duit tuh ke Suneo dan gengnya. Lu dapat bayar pasti lebih gede lagi tuh. Cuma typing kayak gini gitu aja. Apaan lu? Gua kasih tahu. Pada blow on gitu kan. Kayak si Miss Buntal itu loh. Itu juga udah dilaporin sih. Itu mah tinggal nunggu sih. Makanya si Boker kemarin dia bilang akunnya ditangguhkan. Itu kan akibat dia sendiri. Dia sendiri yang jadi itu seolah-olah dibuat kayak ditangguhkan oleh Bukan pengemis yang minta duit. Bener. Itu ada kerjaan. Bener, kelihatan banget gitu. Ya makanya nggak dibilang buzzer itu ikut orang yang cerdas loh. Bener. Gua kasih tahu ya. Kalau Doktif itu nggak ada buzzer ya, Doktif itu nggak ada buzzer. Lu tahu nggak? Maaf ya Doktif ya. Doktif itu pelit sama buzzer, nggak akan mungkin ada buzzer. Betul, bener emang. Ngerti nggak? Serius. Lagi yang gini ya. Kalau misalnya ada yang dukung Doktif, banyaknya orangnya santuy. Gua kasih tahu nggak? Ngomongnya juga istilahnya nggak gimana-gimana, nggak kayak kalian buzzer ngomong itu diulang lagi. Muter aja di situ. Nanti diulang lagi apa? Itu masalah produk Doktif yang ditarik produk Doktif. Itu lagi tuh Mas Dedi. Iya. Malas ngejelasinnya. Karena nggak ada bahan. Yang dipelintir itu Dok 200M, 800 juta, 200 juta. Apa itu yang bulat? Ngomongin terus. Bener. Apa coba? Terus nanti pengennya produknya gini, Doktif diulang lagi. Produknya Doktif diulang lagi. Udahlah, kalau produk Doktif berbahaya tuh Richard yang paling suka Doktif masuk penjara. Udah suruh Richard, suruh junjungan kalian tuh ngelaporin, kok nggak bisa? Atau kalian deh yang beli produknya Doktif terus ngelaporin Doktif gitu. Udah gitu aja. Laporin, sana pasti kalau kalian ngelaporin nyocot aja. Kalau kalian nyocot di sini ya mau kayak apa nggak akan ada gunanya. Doktif tetap aja Doktif menjual produk orang yang bagus-bagus. Tetap aja orang sudah di approve sama Doktif nggak? Udah di approve sama Doktif nggak? Ya itu resiko. Kenapa? Karena masyarakat percaya sama Doktif. Kenapa emangnya panas ya? Panas ya? Banyak semakin brand yang pengen kerja sama Doktif. Kenapa? Panas ya? Terus masyarakat semakin lebih percaya sama Doktif. Ya itu resikonya Doktif, alhamdulillah. Kenapa pada panas ya? Gitu. Tak gituin aja dah. Orang semakin digituin semakin banyak kok brand yang mau kerja sama juga. Kalau Doktif mau mah udah paling bisa setiap hari Doktif jualan. Gitu. Bener Mereka sih. pengen kerja sama Doktif. Kenapa? Kalau memang ngerasa Doktif itu membahayakan masyarakat, laporkan. Kalau pengen hukumannya lama tuh 12/5 kayak Richard, laporkan tuh. Kan pasti banyak yang digoreng-goreng buzzer ini. Nih, buzzer. Ya, kalian kan ingat ya, pasti ke Doktif juga banyak yang dendam. Jadi kalau kalian beli produknya Doktif terus ngelaporin Doktif, pasti banyak yang mau nge-support kalian. Betul. Bodoh, kalian cuma terima duit cuma berapa? Kalau caranya kayak gitu lebih gede lagi tahu kalian dapat duitnya harusnya. Setuju. Produk Doktif. Modal sana. Modal. Bener. Orang si Intan aja kagak jalan tuh di Polda Aceh mana? Doktif tungguin tuh mana?
Kagak jalan, repot lah dia sekarang. Palunya Samira alias apa sih? Logika ya Joni ya, mesti gue ulang lagi nih ya. Logikanya gini, penyidik tuh nggak gegabah ya nahan DRL tuh ya. DRL tuh punya kekuatan manipulatif luar biasa banget untuk dengar, tidak ditahan. Bahkan Deddy Corbuzier pun bilang kalau DRL ini kebal hukum. Sampai satu kota juga ngelaporin tuh dengar. nggak masuk. Ya logikanya ke sana dipakai, coba ke sana Sekarang pikirannya. gini aja, nggak lucu kok. Kan si Richard kan ingin menjatuhkan Doktif tuh, ya kan di persidangan itu kredibilitas. Begitu ketok palu, apa nggak Doktif langsung ini di atas angin? Apa Bener. nggak langsung engagementnya langsung naik gitu? Ya iyalah. Pasti. Sambil kipas. Hai Chat. Malah kita mau Ini ya, makan-makan ya, yang Doktif, betah ya Chat di dalam sel ya Chat ya, yang betah ya Chat. Tuh bajer-bajernya kamu ya Chat. Udah kamu kasih ini belum? Udah dititipin duit belum Chat? Gitu paling Doktif. Malah Langsung kita tuh naik makan-makan ya tuh. Doktif ya. Malah kita pesta pora ya makan-makan. Pesta pora kita langsung Ape kalian jer. Ih, langsung. Ya Mas Dedi ya, langsung syukuran kita Mas Dedi. Bener. Ya, Itu manusia kebal hukum satu yang berhasil masukin siapa? Dokter Cuman Doktif. detektif. Dokter Samira. Langsung engagement gua langsung nomor 1. Udah lah. Udah lewat Suneo. Udah. Dok, mungkin Densu tuh kaget dok ya ngeliat Doktif itu paling ya. Kan dulu dia ngomongin apa? Kebal hukum dia kan. Iya, si Deddy Corbuzier Iya. yang ngomongin kebal hukum si Deddy Corbuzier. Oh iya, jadi Corbuzier. produser ya. Bener. Kayak Karena gitu. dia juga Katanya Pak mampu Doktif bisa sempat ini. pesimis sih. Udahlah dok, ngapain sih, nggak bakalan juga dia mah dokter mau kayak apapun juga nggak bakalan dia masuk, udah nggak bakalan. Sempet ngomong gitu. Dokter bilang ya nggak bisa lah. Kalau ini mah emang dia udah kayak WT itu sudah dilaporkan di 2 Polres loh. Oh udah di. Nggak ada yang jalan, udah 2 Polres nggak ada yang jalan WT itu. Dotif tuh tahunya setelah ini berjalan. Loh, kok lapornya Dotif bisa jalan ya? Dotif tahu nggak itu sebenarnya sudah dilaporkan loh WT itu, dia masukin stiker itu. Tapi nggak ada yang jalan. Nah, Dotif bilang, lah gimana mau jalan orang langsung begitu ngelapor langsung dibayar. Bener. Lah Dotif aja kan langsung dibilang ditawarin duit pada saat ngelaporin di PMJ. Sudahlah, ini siapa sih suruhannya? Itu kan dokter saya. Emang dokter yang melaporkan tuh siapa? Emang mau minta berapa? Gitu. Kan kurang ajar. Langsung dokter bilang, tolong ya siapa itu penyidik yang bilang kayak gitu ya? Ke bapak kan pada saat itu kan diwakilkan sama si lawyer. Saya pas masih lagi di China kan. Itu di telepon itu saya ngamuk, aku langsung bilang, Pak Aryadi, siapa orang yang nawarin kayak gitu? Fotoin orangnya. Siapa orangnya? Enak aja ya, saya bilang saya ngelaporin bukan cari duit, saya ngelaporin pengen ini orang dapat hukuman, orang ini jerak, enak aja nih manusia satu ini ngerugiin ratusan miliar petentang-petenteng, gitu nggak ada. Kayaknya naik, kayaknya. Bener. Lanjutin, tak gituin. Nah akhirnya Pak Haryadi langsung balik lagi, langsung diterima laporannya. Gitu, kurang ajar, dia bilang tak laporin loh ke Paminal ini, siapa ini orangnya ini yang berani ngelarang Dokter ngelapor ini. Pakai acara nawarin duit ini. Nah, Bener. Dokter dipikirnya lah ngelapor mau minta duit. Pikirnya semua bisa dipakai duit kali ya Doktif ya. Nah iya, dipikirnya Dokter itu memang cari duit dari kayak begitu. Seperti Karena omongannya penggiringan dia. awalnya begitu, dari awal Doktif udah digiring, difitnah seperti itu. Iya, Apa emang kayaknya begitu. mau nanya apa? Kayaknya naik ke atas kayaknya. Ini juga baik nih Doktif. Iya, masih ingat nggak pada saat si Richard terakhir bilang sekarang ekonomi lagi sulit. Jadi kalau mau cari kesalahan orang, dia kan itu kan goblok ya. Berarti kan Iya. dia mengakui dia salah. Bener. Berarti dia tahu dia salah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktif, kesayanganku Luf. Iya, Doktif, aku sayang. mau nanya. Aku gregetan. Kan, gemes kan? sebenarnya. Soalnya Dia Suneo tuh dari Turki loh, dia tinggal ngeri Doktif. banget, Doktif. Sangat mengerikan. Memang dia itu pokoknya kalau ngelawan dia, itu memang energinya nggak boleh ada habisnya. Sangat melelahkan karena emang NPD manipulatif
Kok meneh wong kuwi sebutane. Iya. Dokter mah nggak ada Waduh. habisnya baterainya dokter. Nggak ono, Orang aku dokter nggak ono. bawa Nonton genset doktif, aku digendong. gregetan doktif, beneran gregetan banget. Dokter orang bawa genset di belakang digendong, mana lah habis baterai. Kalau Tanya kalau ini teman doktif aku itu, dokter dari dulu dia. oh iya makanya kalau doktif itu lu nganggep Suneo itu kayak mainan. Kayak itu Mas Dedi itu. Kayak mainan lucu hiburan sebenarnya. Mainannya. Mainan. Si Kenyan ini tuh dokter selalu merhatiin dokter dari dia tuh tinggal di Turki tapi terus mantau terus dokter Iya loh iya dan tahu dia kok tuh Kancan ini juga ini apa smart lah ya netizen smart. Terus doktif aku tuh sampai sekarang itu tuh sebenarnya tuh masih penasaran nih dok. Ini di luar dari itu ya. Aku penasaran untuk yang si ular itu loh dok. Kenapa? Prosesnya Masih berjalan. Jalan itu jalan. Alhamdulillah. Jalan, Soalnya jujur malam itu tuh aku yang emosi doktif, beneran aku yang emosi Jalan. nontonnya. Makanya jangan bilang yang namanya damai itu indah, proses hukum tetap berjalan. Jadi jangan kenapa? Karena itu jejak digital, dokter dituduh apa dibayar pengimpor merkuri, ya kan? Pengimpor merkuri itu harus dia pertanggungjawabkan sama Sela. Sela harus mempertanggungjawabkan itu siapa? Yang bayar dokter siapa? Gitu. Terus Apalagi babunya itu loh merasnya? doktif, ya Allah, babunya itu Iya. ya Allah, mulutnya. Makanya itu mah harus tetap diproses. Cuman memang panjang kan. Kenapa? Karena kan di situ juga ada apa ya? Saksinya banyak. Enggak ada ini si fitrahnya kan kayak mau mukul kan. Oh iya. Ah, Itu, jadi itu juga- ada doktif, ada. Jadi itu juga dijadikan bukti juga. Jadi biar satu tuh langsung kena semua lah. Karena Doti pengennya udahlah semuanya cepet kena semua lah gitu aja. Jangan sampai ada yang Cuman lolos dari semua yang ikut. Aku gitu. salut dengan doktif. Di setiap laporannya itu doktif itu tidak membayar seperti yang mereka yang langsung satset pelaporan bla 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 lah, naik sidik terus ada yang jadi TSK tapi tetap berjalan, itu aku salut doktif. Tapi resikonya jalannya kayak kure-kure. Ya organik ya Betul. begitu. Kalau Yang penting organik jelas doktif. Yang penting jelas. dokter soal CSS itu ancaman pidananya berapa tahun sih dokter? Nggak di atas 5 tahun ya, makanya agak lambat juga ya. Kalau yang PDP di atas 5 tahun dong kalau yang PDP. Oh, yang PDP. Penyebaran. Terus itu ya. Yang apa namanya yang dia sebarkan, yang egonya dia itu sebenarnya Udah karakternya disita. juga sama. Egonya disita aja masih bisa-bisanya bilang bikin framing seolah-olah doktif yang zalim. Loh, yang nyebarin nomor elu, yang ngelaporin pertama elu. Kalau dia nggak ngelaporin itu doktif nggak akan ngelaporin dia karena tahu ini ancamannya tinggi loh ini. Doktif itu nggak tegaan. Sebenarnya doktif itu berpikir gini, ini kalau doktif laporkan kamu jelas 1000% kena. Gitu loh. Dan ini ancamannya di atas 5 tahun ini. Lo minimal lo vonis lo bisa 3 tahun di penjara. Gitu kan? Tapi doktif nggak ngelapor. Lah kok doktif yang dilaporkan duluan? Lah terus doktif ya harus melawan lah, kurang ajar nih orang ya. Ular juga ini. Dan lu yang salah, lu yang pertama kali mancing, gitu loh. Tiba-tiba doktif yang dilaporkan. Dan ternyata sekarang laporannya nggak jalan kan? Karena memang nggak masuk. Malah laporannya doktif yang jalan. Karena emang lu yang salah. Gitu loh. Akhirnya sekarang begitu egonya disita apa? Playing victim. Zolim. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis apa orang? Lu yang nyebarin nomornya doktif. Jadi cuman tepuk jidat aja ini mereka. Ini ya Allah doktif menghadapi manusia apa sih ini? Tapi yang lain-lain, yang doktif tegur, yang produknya yang lain yang memang salah, mereka mengakui kan selesai perbaikan. Sekarang lihat, mereka benar. lancar jualannya. Bunda Cindy ya, kayak Bunda Cindy. Iya, gak ada masalah. Mereka mengakui, oh iya saya salah, saya begini. Enggak ada pembelaan. Ternyata emang saya produknya overlap, selesai. Mereka sekarang jualannya lancar. Iya. Benar. Itu loh kenapa sih kalian ini gitu loh. Itu kalau emang salah ya akuin salah. Bukan malah balik menyerang. Kalau kalian balik menyerang yang ada kalian nyungsep sendiri. Gitu loh. Gak ngambil pelajaran mungkin karena sombong. Satu, karena mereka merasa mereka punya kekayaan yang ya nggak bersaing lah ya. Kalau dibandingkan sama doktif itu bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi mungkin mereka merasa kan gua kan punya link nih, punya teman-teman berkuasa, mungkin gitu ya, punya duit yang bisa digunakan untuk nyiram-nyiram ke oknum-oknum tertentu gitu kan. Tapi nggak semuanya bisa kalian siram gitu loh.
Bener sih. Nah, akhirnya sekarang kena lah si terdakwa DRL ini kena gitu kan. Akhirnya nanti juga SS juga kena. Pelan-pelan aja deh, cuman emang jalannya kayak kure-kure. Nggak apa-apa, sudah lah yang penting jalan. Gitu aja Kayak sih daerah Doktif ini aja sih. juga hampir 2 tahun Doktifnya kalau dihitung-hitung ya. Doktif kan ngelapornya dia di Desember yang ngelaporin dia. Hampir 2 tahun ya berarti ya. Desember 2024 ya kalau nggak Tapi salah kalau Doktif. pemeriksaan lamanya ya Allah untuk naik sidik aja lama banget pada saat itu. Lama banget, tapi memang penyidik sangat hati-hati sih. Cuman ada jengkelnya juga. Bukti-bukti yang lain nggak diperduliin sama mereka. Tapi nanti Doktif karena masuk di bahan persidangan soal yang Reni ini ya mungkin Doktif akan laporkan pasal 55 ya soal si Reni ini. Turut Karena membantu hakim ya. yang turut perempuan kan serta. kemarin udah minta, Dok. Betul, bener. Makanya ini Hakim yang Doktif mau perempuan kan serahin. minta itu. Kalau mau dijadikan bukti boleh ya, betul. Iya bener, karena memang tahunnya kan pertama kali dari si Reni. Terus Reni pun ikut mempromosikan DNA Salmon. Gitu loh. Tapi kenapa Reninya nggak ikut? Nah ini seolah-olah kayak ditutupin sama penyidik. Ini seolah-olah ya gitu. Penyidik juga menutupi lah. Tapi kalau si Ko Davidnya seharusnya Ko David juga ikut. Tapi Ko David sih bilangnya saya siap bertanggung jawab, beda sama kakaknya. Gitu. Kalau Ko David sih bilang saya siap bertanggung jawab. Kalau memang misalnya saya harus mempertanggungjawabkan itu saya siap. Gitu. Masalahnya saya disuruh. Nah, itu mungkin yang kalaupun misalnya nanti Ko David yang kena pun bisa meringankan, jauh sangat meringankan karena dia mengakui dan dia Doktif sih yakin dia sangat kooperatif orangnya, nggak seperti terdakwa Richard lah ya gitu. Doktif itu dari tadi di bawah tuh ada yang nanya katanya, benar kan lawyer Bunga katanya yang ngelaporin Doktif? Emang gue pikirin. Nggak tahu, mama laporin aja. Nggak Bener. peduli, Pikirin ya, nggak Dok. penting. Laporin aja, nggak penting. Sampai sekarang juga nggak ada panggilan, nggak ada apa. Laporin aja. Bener. Nggak peduli. Dulu laporin kayak Si apa junior kayak itu, Dok, bodoh. ya. Siapa yang bunga bangke? Ini bunga bangke. Junior. Itu tuh Dok, sebenarnya Dok, awal mulanya si lawyer Bunga tuh ke Doktif tuh kayak gitu tuh kenapa sih Dok? Jadi kan dia komal, dia sok Komal tahu, dia bareng bilang rame-rame saya tahu itu." siapa dia itu, gitu. Ya, tapi dia Ya. nggak ngakuin kalau dia nyenggol duluan. Dia ngaku saya nggak pernah nyenggol, dia lah munafik. Udah gerombolan orang munafik. Doktif ini nggak akan senggol orang kalau Doktif nggak disenggol. Gila apa, kenal juga nggak sama tuh bunga bangke. Aku pikirnya tuh tadinya dia lawyer, emang pure lawyer, ternyata dia owner juga ya Doktif ya. Iya betul. Jadi dia itu memang lawyer ternyata. dulu dia itu pernah menawarkan, maksudnya dia tuh menawarkan produknya untuk Doktif review lah apa gitu kan. Cuman Doktif nggak mau gitu loh. Doktif tuh nggak, produknya biasa aja gitu kan, nggak mau gitu. Nah udah akhirnya terus mungkin di situ dia juga kecewa sih kayaknya. Oh, berarti rombongan sakit hati sama kayak Nah diri juga dong, iya Dok. kayaknya sih begitu. itu Dia intinya. kecewa. Betul, dia kecewa. Habis gitu dia, yang lucunya lagi dia koma, dia sok tahu siapa sih. Saya juga tahu kok dia itu. Emang dia itu siapa? Loh berarti kan itu kan nyenggol saya, kenal aja enggak? Emang lu siapa bunga bangke? Gitu loh, sok-sok kenal Doktif, tahu Doktif kan lu dulu yang nyenggol berarti. Ya di situ, tapi dia saya nggak pernah nyenggol dia. Allah munafikun. Udahlah, lu mau ngelaporin Doktif, laporin aja, nggak takut, sana laporin. Gitu. Dia ngancam Bang Bobby juga mau dilaporin. Halah, tukang ngancam. Jadi dia tuh punya lawyernya dia itu si bunga bangke dipakai untuk buat ngancem-ngancem orang. Parah harusnya gini ya, kalau Doktif nggak mau review produk dia, harusnya dia senang malahan, berarti aman-aman aja dia jualan. Dia harusnya gitu mikirnya, nggak usah sakit hati gitu istilahnya. Ngapain dia sakit hati ya? Kenapa juga dia butuh Justru reviewnya kan Doktif dulu minta? owner skincare yang lain kan takut ya di review sama Doktif ya istilahnya. Aneh. Iya kan? Enggak berarti males biasa aja itu mah gitu aja. Terus habis gitu, itu udah tujuannya itulah dibilang ini apa tapi ngubungin temen, tolonglah begini, enggak gua nggak mau. Gitu ceritanya. Nah disitulah mungkin dia yang ngemis-ngemis minta direview. Ini amit-amit emang tuh manusia. Nggak mau ya nggak mau lah, terserah Doktif. Harusnya jangan langsung review, harusnya langsung endorsement Doktif aja langsung ya, nilainya